Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, bil khusus pangarsanipun Romo Kiai Ma'ruf beserta keluarga, hadir juga Romo Kiai Mu'arif, hadir juga Romo Kiai Ali dari Majenang, Kiai Kandar Yusin Majenang, Kiai Ma'ruf Sindang Jaya, bahkan ada juga tamu jauh dari Bandung, keluarga besar Haji Aom Kusman almarhum. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah dengan izin Allah pada malam ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka halal bihalal. Setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan, harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Saya lupa hadir juga saudara-saudara saya dari Cilacap, ada juga dari Kelapa Sawit. Insya Allah, oh ini ada dari Kiai Saiman dari Wanayasa Cibadak, ada juga dari Sukajadi. Komplit sekali malam ini. Insya Allah walaupun dalam suasana habis hujan, kumpul kita bertambah berkah. Allahumma. Dulu ada seorang nenek-nenek tua. Kalau di sini nenek-nenek tua apa muda? Sebagai orang yang berusia lanjut, sang nenek tentu saja dihinggapi apa yang terjadi pada umumnya nenek-nenek.
pandangannya mulai rabunan, kupingnya mulai budeg kurang pendengaran, giginya sudah berguguran, jalannya mulai sempoyongan, tenaganya sudah kurang kekuatan, jari jemarinya gemetaran. Gemetaran. Orang seperti ini biasanya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sang nenek yang satu ini memang luar biasa. Dia justru mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan anak-anak muda. Memintal benang, nyongket. Orang-orang mulai bertanya, nenek ini kurang penggawean. Dia menyongket bagaimana harus memasukkan benang ke lubang-lubang kecil susunannya, sedangkan matanya sudah rabunan. Sedangkan tangannya sudah gemetaran. Bagaimana dia harus merampungkan ribuan benang menjadi selembar kain sedangkan tenaganya sudah mulai berkurang. Namun kenyataan berkata lain, sang nenek justru bisa menyelesaikan selembar kain yang indah. Orang-orang yang tadi mencela, orang-orang yang tadi membuli, eraeun sorangan. Isin, ewek. Celaan dan bulian tadi berubah menjadi kekaguman. Oh, ternyata si Nini hebat. Tetapi ada yang mengherankan. Setelah selesai memintal benang dan menjadi selembar kain yang indah, sang nenek ini tidak menggunakannya untuk menutup tubuhnya biar kelihatan mandan pantas awake. Tidak juga memberikan kepada anak cucunya biar mereka berbahagia dan bergembira. Tidak juga menjualnya agar supaya mendapatkan dana dan barang berharga. Tetapi selembar kain yang sudah bersusah payah dipintalnya itu mulai dicabutin lagi benangnya satu persatu. Dibeduli siji. Orang-orang mulai bertanya lagi. Nah jelema teh gini kieu nya. Ngerti apa mboten iki? Kenapa selembar kain yang telah bersusah payah dipintalnya diburudulkan kembali? Dan masyarakat baru sadar ketika selembar kain yang dia buat itu kemudian sudah berantakan kembali menjadi benang-benang yang acak-acakan, sang nenek malah guyu-guyu dewek. Kesenengan. Lalu orang-orang berkata, oh pantas. Bersusah payah menyusun benang menjadi selembar kain, bahasan wis rampung dirobekkan kembali, dibuyarkan kembali, pantes nenek ini di akalnya ada sesuatu, orang ini mandan mawi guyu-guyu. Berkenaan dengan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu semua menjadi seperti wanita yang menghancurkan, membuyarkan kembali pintalannya setelah bersusah payah dia menyusunkannya menjadi kuat. Hamba Allah yang dimuliakan, catat, kalau ada orang yang bekerja susah payah kemudian menghancurkan hasil kerjanya, eta jelema gel iku wong gem wong apa yang diambil oleh para ulama, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah ada di satu waktu badannya seperti nenek-nenek tua. Kapan? Bulan Ramadan. Matanya kunang-kunang, badannya lemes, tangannya gemetaran. Mestinya orang seperti ini tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi anehnya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan puasa dalam keadaan lemah, dalam keadaan lemes, jarinya gemetaran, matanya berkunang-kunang, justru mereka bisa menyusun amal yang sangat banyak. Tamat puasanya, khatam Qur'annya, tamat terawehannya. Hebat. Sampailah di bulan Syawal, di akhir bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad yang lemes selama bulan suci Ramadan, yang gemetaran selama bulan suci Ramadan, berhasil menyusun selembar kain yang sangat indah, yaitu baju takwa. Sebab apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum kaget malaikat semua. Hebat umat Kanjeng Nabi Muhammad, hebat orang Panindengan, hebat orang Banjar. Susah payah lemes badannya, tapi ngibadahnya malah tambah semangat. Sing ora tahu ke masjid saja kadang-kadang aparatnya yo sambutan di trawehan nggih mboten. Nuzulul Quran yang enggak pernah muncul ya ujug-ujug padha teko nggih mboten. Hebatnya umat Nabi Muhammad. Sebab apa saudara-saudara? Sekarang nih orang sedang pada pamer-pameran. Kita punya baju toga, kita punya baju batik, kita punya baju takwa, kita punya koko, kita punya baju apa saja. Tapi di hadapan Allah baju terindah adalah baju takwa. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Hai orang-orang yang beriman, kami telah turunkan untuk kamu semua pakaian yang dapat menutup aurat kamu dan menghiasi badanmu, tetapi pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Alhamdulillah. Kita kalau bepergian suka bawa sangu, bawa termos, bawa timbel. Kita berjalan menghadap Allah kudu bawa sangu. Sangunya bukan termos, bukan timbel, bukan gorengan. Apa yang dibawa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ini sekarang orang sedang pada pamer turunan di mana-mana, gimana?
Pamer ngaku putune Kanjeng Nabi, enten mboten? Pamer ngaku turunan raja, wonten mboten? Ndak ada nilainya di hadapan Allah. Malah sekarang sedang dilakukan penelitian, kami sudah melakukan penelitian sejak tahun 2015. Ada yang meneliti nasabnya orang-orang yang ngaku putunya Kanjeng Nabi dengan buku silsilah. Ada yang meneliti dengan tes DNA. Rame sekarang. Setelah dilakukan penelitian katanya ternyata mereka terbukti orang yang selama ini ngaku putunya Kanjeng Nabi tidak ada hubungan darah dengan Kanjeng Nabi. Ngaku-ngaku deh. Orang teliti nasab orang dengan tes DNA, orang kaji silsilah orang dengan buku-buku. Syarif Rahmat tidak perlu bicara tes DNA, tidak perlu buku-buku. Kalau melihat seseorang tidak perlu dengan DNA, tidak perlu dengan buku, lihat saja perilaku. Jabatan. Kenapa? Tidak ada ayam yang ngeang-ngeong, tidak ada kucing yang berkokok. Kalau memang dia turunan Kanjeng Nabi, kita bayangkan Nabi itu orang yang soleh, murah senyum, suka memberi orang lain. Tidak mungkin ada darah Kanjeng Nabi kalau orangnya kasar di dalam pengajiannya. Gimana? Gimana? Kanjeng Nabi itu orangnya pemaaf. Kanjeng Nabi santun bicaranya, kok ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi nek ngomong kasar elek ngina wong liya tidak mung ngono iku. Alhamdulillah orang panjenengan turunan Nabi kabeh, amin. Alhamdulillah Nabi Adam. Gimana? Gak usah pamer. Sampean kanjeng apa kinjeng padha wae. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hei seluruh manusia, nih dawane Gusti Allah yang bikin manusia, yang gak ikut bikin gak usah ngomong kowe. Inna khalaqnakum, kami Allah yang telah menciptakan kamu semua. Ayat ini khusus buat manusia. Ini yang datang manusia enggak? Yen kula panjenengan semua manusia dipanggil ya ayuhan nas, konsentrasikan. Ada informasi penting. Kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kita semua turunannya Kanjeng Nabi Adam dan Siti Mbok Hawa, Mbok Siti Hawa. Semua turunan Adam dan Hawa. Dari pasang suami istri tadi, wa ja'alnakum syauban, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu di bawahnya ada qabail, kabilah-kabilah. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Aceh, Padang, Batak, marga-marga macam-macam ada. Lita'arofu, supaya kamu berusaha ada pekerjaan, saling kenalan satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Ben kamu sadar, begitu dilacak, ternyata asal kita adalah siapapun kita yang diurut binnya terakhir bin Adam, gimana? Makanya kalau mau ngomong silsilah jangan diputus cuma sampai silsilah keempat ketujuh, teruskan biar kamu tidak sombong. Siapa di antara suku bangsa yang paling hebat? Arab? Tidak. Cina? Tidak. Eropa? Tidak. Jepang? Tidak. Amerika? Tidak. Australia? Tidak. Kata Allah, inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah atqakum, itu orang yang paling bertakwa.
Jadi kalau mau menghormati orang bukan karena turunannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, tapi karena takwanya. Jelas boten? Jelas boten? Sekarang kadang-kadang kita kalau menghormati orang, wah anaknya siapa? Nih itu dulu. Yang paling dihargai sekarang itu orang yang banyak duitnya. Gimana? Nah kemarin pilpres panjenengan milih itu karena milih baik orangnya atau duitnya? Saya mah nanya orang Banjarsari dan orang sini mah insya Allah lebih parah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia cek nu ada mal anjeun cek Allah. Yang mengatakan paling mulia tuh Allah, bukan kita. Ada cek orang mah beda-beda. Cek Allah saha atqakum, orang yang paling bertakwa. Hamba yang dimuliakan. Kemuliaan manusia bukan karena nasabnya. Karena kalau diurut-urut nasab manusia semua sama. Mulane Kanjeng Nabi pesen ayuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Hai seluruh manusia, kamu semua berasal dari Adam. Tidak ada yang berasal dari pohon kelapa. Tidak ada yang berasal dari batu kecubung, tidak. Kamu semua dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu terbuat dari tanah. Podo-podo sekong lem. Niku gendeng sing abang kuning niku teng dhuwur digawe napa niku? Lemah. Bata merah terbuat dari lemah, cowet dari lemah. Yang kita injek kapinawan anjeun jeung eta teh. Jangan-jangan gendeng itu mbahmu kae. Wa Adam min turab, dan Adam itu terbuat dari tanah. Karena kita semua dari tanah, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keunggulan orang Arab dari orang yang bukan Arab. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan Arab. Arab dan tidak Arab padha wae. Illa bittaqwa, yang membuat orang istimewa karena takwa. Arab bisa istimewa kalau orang Jawa bisa istimewa kalau maka kalau ada orang yang pamer nasab tapi tidak takwa, dia tidak mulia. Nah, nanti yaumul kiamah para sedherek, seluruh umat manusia bakal digiring ngantri nyamperin neraka jahanam kabeh. Ini sudah keputusan, bukan Mahkamah Konstitusi. Ini sudah keputusan Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kamu, hai manusia, illa wariduha, kecuali akan mendatangi neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini adalah keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat. RT ini mendatangi neraka jahanam. Kiai ini mendatangi neraka jahanam. Polisi ini mendatangi neraka jahanam. Tentara nih mendatangi neraka jahanam. Tukang corong disit. Syarif Rahmat kalau sempat. Ini keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat. Neng para sedherek, di antara orang yang mengunjungi neraka jahanam itu ada yang nyemplung, ada yang lewat tok. Kira-kira orang Panjenengan nyemplung apa lewat? Iku rak karepmu.
Tapi kalau lihat potongannya kayaknya taya. Kira-kira tukang corong iki nyemplung apa lewat? Ini polling loh ya. Dan ini adalah polling Pilpres yang benar ini kemarin. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya liwat mawon nggih. Kalaupun nyemplung jangan lama-lama nggih. Amin. Saya doakan tukang pengeras suara, tukang corong nyemplungnya jangan lama-lama. Amin. Tapi sekali nyemplung paling sedelo 7.000 tahun. Apalagi tukang corong belum sholat isya. Ini beda kalau orang baunya orang sholat ini kecium wangi. Mambune kok kaya keong kagaringan kayak gitu. Semua orang digiring untuk menonton pertunjukan neraka jahanam, tapi Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jisiyya." Kemudian kami amankan, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang kalau sudah takwa, insya Allah lewat orang Makanya alhamdulillah dengan puasa Ramadan kita sudah menjadi orang bertakwa, tidak akan masuk neraka jahanam. Allahumma. Cuma ada 2 masalah. Setelah puasa Ramadan kita selesaikan, kemudian kita menggunakan selembar kain yang teramat indah, yaitu selembar kain ketakwaan. Apa yang kita lakukan dengan kain ketakwaan ini? Apakah kita menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari? Jangan-jangan takwanya wis suwek maning saiki. Kira-kira baju takwa Ramadan niki isi butuh napa wis suwek maning nggih? Lah suwek kok guyu-guyu berarti wong gem. Besok perlu ada rumah sakit jiwa gitu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan. Ada orang yang mendapatkan ketakwaan bertahan sampai setahun. Berpuasa Ramadan baik kelakuannya. Rajin tahajudnya, rajin baca Qur'annya, rajin sedekahnya. Rajin puasa sunatnya, mampu menjaga mulutnya, kuat menjaga tangannya. Tapi ada orang yang mampu membuat baju takwa selama bulan suci Ramadan, kanggone kur sewulan cuek manding. Bahkan ada yang mampu menggunakan pakaian takwa yang dibangun selama bulan suci Ramadan hanya kuat seminggu. Bahkan ada yang kuat cuma 1 hari. 1 hari bulan Syawal dia masih takwa. Hari kedua mangkat paling pengandaran ketemu pacari suwe kabeh kowe. Bahkan ada yang sobek sebelum itu. Siapa mereka? Badan amil zakat. Zakat fitrah itu harus dibagikan di bulan Syawal itu untuk fakir miskin. Untuk apa? Aghnuhum manit tawafi hadzal yaum. Cukupkan orang-orang miskin supaya tidak mubeng-mubeng golek panganan untuk bulan Syawal lebaran itu. Supaya bisa lebaran maka barang-barang zakat fitrah segera dibagikan. Kalau tidak bagikan sampai lewat bulan, sampai lewat lebaran itu namanya sobek kembali. Kira-kira panjenengan beras zakatnya habis belum bulan Syawal? Udah dibagikan semua apa belum? Kalau belum dibagikan semua maka badan amil zakatnya klambine angel ini. Sallallahu Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua,
dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan menika dosa langsung berhubungan dengan Allah. Tapi dosa dengan sesama manusia. Dosa antara RT dengan warga yang bikin KTP. Dosa antara polisi dengan maling yang diculno. Dosa antara kiai dengan santrinya. Dosa antara suami dengan istrinya, istri dengan suami dan anak-anaknya belum selesai. Sebab apa? Wa bara'atan min kulli haqqil adami wa li hadzal arkan far'a wa kammila. Dosa dengan sesama manusia baru selesai kalau sudah saling memaafkan dengan sesamanya. Angel ngene iki. Kira-kira panjenengan sama tetangga punya dosa enggak? Nih ibu-ibu iki melek apa merem kae sih? Bu. Bu. Yang saya tanya ibu-ibu. Bu. Jangan dalam-dalam masih sore kok. Wis tua dalam-dalam kok jorok kowe. Bu, maksa pisan sih. Kalau panjenengan punya tetangga, tetangganya dapat uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, panjenengan susah apa seneng? Jujur Bu, kalau tetanggamu dapat seneng, panjenengan seneng apa susah? Seneng apa senep? Dosa dengan sesama umat manusia tidak bisa selesai kecuali kalau diselesaikan dengan orang yang berhubungan dosa dengan kita. Hamba Allah yang dimuliakan. Rasul pernah mengatakan, atadruna manil muflis. Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Saya. Yang bangkrut itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, dan tidak punya harta. Tutup, saya Kanjeng Nabi. Yang namanya bangkrut itu dodolan nang pasar panjenengan barang entek duit ora ana. Balik modal, tutup. Lantas siapa wahai Rasulullah? Al-muflisu fina. Orang bangkrut di antara kita itu orang yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, mungkin mondar mandir umrohnya, wa qad syatama hadza, tapi cangkemnya pernah menyakiti orang lain, wa qadzafa hadza, pernah menuduh orang lain, wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah orang lain, wa akala mala hadza, dan pernah ngambil bandanya orang lain tanpa halal, tanpa izin. Ini orang ahli ibadah nanti yaumul kiamat diundang oleh Allah. Mergo ada orang yang pernah dicuri barangnya, mergo ada orang yang pernah disakiti hatinya. Kemudian kebaikan orang yang menyakiti, orang yang nyolong, orang yang ngomongin dipindahkan kepada orang yang dizoliminya. Kalau yang dizoliminya masih ada dosa orang yang zolimnya kepada dia, sedangkan kebaikannya, keburukannya masih ada, kebaikannya sudah habis, maka dosa orang-orang yang disakiti dipindah kepada orang yang menyakiti. Tsummaturi hafinar, kemudian si ahli ibadah tadi kecemplung neraka gara-gara ora bisa jaga Pilpres kemarin, kira-kira orang panjenengan cangkemnya bersih apa kotor? Ayo, di sini ada pendukung Prabowo enggak? Ada yang menjelekkan Mas Jarwo apa enggak? Ada yang jelek-jelekan Anies apa tidak? Dosa apa tidak?
Itu ngomongin Mas Jarwo, ngomongin Anies sama ngomongin Prabowo itu gurih apa enggak? Nek ngomong ke wong itu sama dengan mangan bangke menungso. Mangan dahar bangke ayam sudah jelek, bangke kambing sudah jelek. Ribah ngomong ke orang lain itu apa? Sama dengan makan bangkai manusia yang sudah mati. Doyan apa mboten? Nambah apa mboten? Orang yang pernah menjelek-jelekkan salah seorang capres dosa, dan dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali kalau sudah dimaafkan sama orang yang diomonginnya. Caranya bagaimana? Jaluk ngapura. Fal yatahallalhul yaum, kata Nabi, hendaknya hari ini minta dihalalkan. Nek panjenengan ngelek-elek Pak RT, sowan temui Pak RT njaluk ngapura. Nek panjenengan ngelek-elek Pak Kiai, sowan Pak Kiai njaluk ngapura karo Pak Kiai. Nek sampean nglarani bojone, njaluk ngapura karo bojone. Yen sampean ngelek-elek Prabowo, goleken Prabowo. Benadoh tapi orang masuk neraka panjenengan. Yang pernah jelek-jelekkan Anies mangkaten goleken Anies. Pernah menghina Ganjar Pranowo, berangkat cari Ganjar Pranowo. Siap mboten? Sering saya sampaikan ada cara yang paling gampang saudara-saudara. Besok panjenengan bikin rombongan dari panjenengan. Ini Pak Kades ramu mboten? Sing pundi Pak Kades ya? Pak Kuwune pundi? Mboten Pak Kuwune? Dulu saya punya bapak di sini Pak, golongan Madrusman itu bapak saya. Bapak angkat saya. Nanti panjenengan dipimpin oleh Pak Kades, Pak Lurah, didampingi Pak Kiai Mu'arif atau Kiai Ma'ruf, kawal oleh Babinsa dan Kapolsek atau dan Ramil, berangkat sewa bis ke Jakarta. Ini cara paling mudah Pak. Bisnya tulisan merek. Rombongan warga Paninengan yang pernah menghina Prabowo. Panjenengan tawaf di Monas, kemudian orasi. Kami mohon maaf kepada Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies. Dengan cara itu insya Allah dosa panjenengan dimaafkan. Dan yakin viral. Rombongan orang gila tawaf di Monas. Insya Allah. Yeah. 3 orang ini adalah orang-orang yang lapang dadanya. Walaupun panjenengan tidak minta maaf, insya Allah Prabowo, Anies dan Ganjar sudah memaafkan kita semua. Allahumma. Tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang sudah diampuni oleh sesamanya. Kira-kira dosane antara polisi karo rakyat akeh ndi? Banyak polisi apa banyak rakyat? Allah, sing rakyat gue sing mesti dicekel polisi gue. Kira-kira dosa kiai sama santri banyakan santri, banyakan kiai? Sebaliknya saudara-saudara, yen panjenengan pernah merasa disakiti, dizolimi, dicurangi oleh sesama manusia, ngapuranen nggih. Nggih. Sebab tadi saya katakan, orang mau meraih ketakwaan dengan sholat kudu khusyuk sholatnya. Orang meraih ketakwaan dengan zakat kudu bener zakatnya. Orang mau meraih ketakwaan dengan puasa kudu mampu menjaga lisan dan badannya selama bulan puasa.
Orang meraih ketakwaan dengan haji, lama nunggunya, mahal biayanya, jauh tempatnya, lama nunggunya, capek ngerjakannya. Tetapi ada jembatan ketakwaan sing paling murah. Tanpa tenaga, tanpa biaya, tanpa waktu yang panjang. Siapa yang mengerjakan ini? Maka dia akan mendapat meraih ketakwaan. Siapa mereka? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kamu memaafkan orang lain itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wah, luar biasa. Sebab apa saudara-saudara? Orang yang tidak dimaafkan itu tidak bisa masuk surga. Begitu kita maafkan, berarti kita yang membukakan pintu surga. Masya Allah. Hidup ini pinginnya ya punya keluarga, punya teman, ya ayem kabeh nggih, tapi kadang-kadang ya beda. Orang tua punya anak, pengennya anak tuh jadi anak yang soleh dan solihah. Bu, mulai kapan merem gue ya? Maksudnya wakai lendean sih gue. Panjenengan pengen punya anak soleh mboten? Gampang jane. Syaratin duwe perawan kawin ke karo si soleh. Sesuk duwe anak arane anak. Kadang-kadang kita sudah berusaha pengen punya anak soleh, tapi tiba-tiba anaknya menyakiti hati kita, ngapuranen. Wong tua kudu gede pengapurane nggih. Ya pada pengapuran kabeh dengkule wong tua sih. Pengapuran ke pada loro dengkule. Jika berat hatimu memaafkan anakmu, baca Yakub dalam Al-Quran. Nabi Yakub punya anak sing ganteng dewe arana Yusuf. Dulur-dulurnya iri karena perilaku orang tuanya seakan-akan tidak adil. Akhirnya apa? Yusuf dibuang ke dalam sumur, bajunya dibuka, diolesi darah kambing, lapor ke persidangan. Katanya ini dibunuh sama serigala. Allah, ini kamu sendiri yang operasi plastik kok ngaku dipenuhi wong Bandung. Sekian tahun lamanya tidak ada ceritanya Yusuf. Nabi Yakub percayalah wong anaknya dewek masa ora percaya nggih. Percaya karo sapa masa ora percaya karo KPU sih karo sapa percayane. Setelah sekian tahun ternyata kedapatan bahwa Yusuf dibuang oleh saudaranya yang jahat saudaranya. Selamat Yusufnya. Saat itu orang tuanya marah. Tapi saat dimarahi kata saudaranya, ya abana astaghfir lana khotoyana inna kunna khotiin. Duh bapak, kami orang-orang yang salah, ampuni kesalahan kami. Namanya wong tua tego ripe ora tego patine. Apa kata bapaknya? Saufa astaghfirullakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Anak-anakku kabeh wis sing kliwat rapopo. Bapak mengko bakal golek waktu njaluk ngapura maring Gusti Allah kanggo dosa-dosamu. Bukan cuma dimaafkan, tapi Nabi Yakub memintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Niku wong tuwa aja keprocut. Kowe iki karo wong tuwa aja modar. Oh jadi ojo. Sejahat-jahatnya anakmu satu saat dia yang mendoakan kamu. Gimana? Sebaliknya kalau kamu punya saudara, mungkin pengennya saudara kamu juga baik semua, tapi kadang-kadang dulure yang nglarani ati ngapura wae wong dulurmu. Kenapa? Namanya saudara, walaupun kasar, walaupun berantem, yen kowe mati kowe ditangisi nek tanggamu kowe tak mati teko tahlilan kowe mergo ana berkate nggih mboten.
Jika berat hatimu memaafkan saudaramu, kenang kembali kisah Nabi Yusuf dengan saudaranya. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Ketika dibuang ke dalam sumur ketemu oleh pedagang, dijual ke kerajaan. Saat di kerajaan karena orang ganteng digoda oleh Zulaiha, masuk ke dalam penjara. Ketika masuk ke dalam penjara ketahuan ahli takwil mimpi dan pakar ekonomi. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi seorang raja. Saat Yusuf jadi raja, dulure pada tekang gawa proyek proposal untuk perbaikan jalan Panjenengan sese gojlak cerukai. Yusuf kenal mereka sedangkan mereka tidak kenal Yusuf. Kenapa Yusuf kenal dengan mereka? Karena wajah mereka dan penampilannya masih seperti yang dulu. Sementara Yusuf sudah menjadi seorang raja, tambah gagah penampilannya, tambah ganteng raine, keren pakaiannya, campur bahasa asing tutur katanya. Mulanya kalau panjenengan anak yang ngomong kayak niki, panjenengan kok masih seperti yang dulu ya, aja seneng disit. Jadi dia lagi ngomong kowe sik kere kaya mbiyen ngono. Yusuf bertanya, "Ma fa'atum Yusuf akhi antum jahilun?" Apa yang panjenengan semua lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian bodoh dulu? Kaget. Loh, Rojo kok kenal Yusuf? Yusuf itu kan adik kita yang kita buang ke dalam sumur, wes mati Yusuf. Kok kenal Yusuf? Dan dia tahu kejadiannya. Bahasan dileng-ileng, lah kita kopi yakin yuk. Ya, semanun. Bahasan dileng-ileng, ternyata raja itu Yusuf. Adiknya sendiri yang pernah dibuang. Kang, apa? Kayaknya Yusuf kayak. Ini si raja kenal ya. Yusuf, raja gue. Jajal takon. Pak Raja, napa asma panjenengan Yusuf nggih? Lamit niki. Yusuf menjawab, ana Yusuf. Nggih, kula Yusuf lan niki dulur kula Kakang. Waduh, modar kenyongke. Minggat Kang, modar kowe. Ternyata raja yang paling berkuasa adalah anak saudara sendiri. Saudara sendiri yang pernah disakitinya. Mulanya kalau ada calon presiden dihina-hina, menang di tani wae. Gimana? Bisa sampai amin ya dadi wah amin bae. Nah. Gemeter saudaranya. Dret. Modar aing aduh. Laqad asarakallahu alina wa in kunna la khati'in. Yusuf, Allah telah mengunggulkan kamu di atas kami semua. Kami ini orang-orang kesalahan. Yusuf bisa saja berkata, wahai para pengawal, tangkap, larak orang-orang ini, masukkan ke dalam penjara, dan tolong minggu besok pancung leher mereka semua, aku muak lihat wajahnya. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tetapi Yusuf tidak melakukannya. Dalam keputusasaan, dalam ketakutan, dia menawarkan kelegaan dan kegembiraan. La tasribu alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kakang, rasa bahagiaku bertemu dengan panjenengan semua hari ini terobati rasa kangen dan rinduku, telah menghapuskan semua yang pernah terjadi di antara kita. Jangan diingat-ingat Kakang, aku sudah melupakannya. Dipeluklah Yusuf, dirangkul kabeh dulurnya,
Dia bukan cuma memaafkan, yaghfirullahu lakum kakang, muga-muga Allah mengampuni dosa panjenengan semua. Masya Allah, indah apa indah? Jajal lamun panjenengan nyalon jadi lurah. Umpamane Kiai Mu'arif dukung lurah saingan panjenengan. Besok ternyata yang menang panjenengan. Lalu Romo Kiai Mu'arif rawuh minta sumbangan buat muludan. Disumbang apa mboten? Umpamane panjenengan calon DPRD Golkar. Lalu tetangga sebelah panjenengan jalan ini P3 KB. Begitu yang jadi Golkar, panjenengan kira-kira di aspal nggak jalan ini? Kenapa Nabi Yusuf memaafkan saudaranya? Karena Yusuf memahami perjalanan takdir Allah. Kalau dia tidak dibuang ke dalam sumur, tidak akan diangkat oleh pedagang. Kalau tidak diangkat oleh pedagang, tidak dijual kerajaan. Kalau tidak dijual kerajaan, tidak akan difitnah oleh Zulaiha. Kalau tidak difitnah Zulaiha, tidak akan masuk ke dalam penjara. Kalau tidak masuk penjara, tidak akan ada yang tahu dia ahli takwil mimpi dan pakar ekonomi. Kalau tidak ada yang tahu bahwa dia ahli takwil mimpi dan pakar ekonomi, dia tidak akan naik menjadi seorang raja. Jadi ketika dilempar ke dalam sumur oleh saudaranya, sakit memang sakit, tapi sebenarnya dia sedang mendaki kunci-kunci dan tangga menuju istana. Niku ngoten niku, mulane ojo ndresul ulah sok aral subah. Mula besok panjenengan ibu-ibu, umpamanya suami panjenengan ketabrak sepeda, berterima kasihlah kepada yang menabraknya. Kenapa? Sebab kalau tidak ketabrak sepeda, bisa jadi ketabrak truk yang di belakangnya. Ngoten niku. Ibu-ibu punya suami kasar sok nempelengi, bersyukurlah kepada suamimu. Sebab panjenengan sedang dilatih menjadi perempuan kuat. Punya istri cerewet, bersyukurlah kepada Allah. Sebab kalau nggak dapat yang cerewet, mungkin sama dapat orang gemblung kayak gue. Ayam napa ayam? Ayam napa ayam? Ayam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jika panjenengan adalah seorang anak, pengennya punya orang tua tuh menyenangkan, menggembirakan. Kadang-kadang wong tua yang larani hati ngapuranen. Sebab apa? Tanpa orang tua kamu tidak akan pernah ada. Jika berat hatimu memaafkan orang tuamu, kenang kembali Kanjeng Nabi Ibrahim dalam cerita Al-Quran. Kanjeng Nabi Ibrahim menika anak seorang dirut BUMN, badan usaha milik Namrud. Tapi yang dikerjakan jualan berhala. Nabi Ibrahim tidak cocok, Nabi Ibrahim menentang, Nabi Ibrahim berdakwah mengingatkan orang tuanya. Saat dikasih pengajian bukannya terima kasih, bapaknya malah marah. Pengajian kok kesinggung sih? Ada nggak yang pas pengajian kesinggung? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak menghentikan dakwah kamu wahai Ibrahim, la arjumannaka, tak lempari kamu. Wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku. Bapaknya kafir, bapaknya kasar, bapaknya ngusir, tidak menyebabkan Ibrahim ikut bicara kasar. Kenapa? Wong tuwa. Apa kata Ibrahim? Salamun alaik, sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiyya. Salam sejahtera untukmu wahai ayahku.
Aku akan mohonkan ampun kepada Tuhanku atas dosa-dosamu. Ayahnya bukan cuma dimaafkan tapi dijaluke ngapura maring Gusti Allah. Apa untungnya? Walamma tazalahu ma ya'budu min dunillahi wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika dia meninggalkan mereka dan sesembahannya selain Allah, karena kesalehannya Nabi Yakub, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, salehnya Ibrahim, lalu kesalehannya diganti oleh Allah, dia punya anak Nabi Ishaq dan Ishaq punya Yakub, wa kullan ja'alna nabiyya. Kami semua jadikan mereka nabi. Seakan-akan Allah mengatakan, siapa ingin punya turunan yang soleh, solehlah kepada orang tuanya. Hambalah yang dimuliakan. Ini kita kadang-kadang sama orang tua kurang anggap. Ayo. Kalau datang Habib, datang Kiai, cium tangan bolak-balik, tapi kalau orang tuane jeret. Nggih mboten? Bener apa mboten? Mboten bener mboten niku. Sebab panjenengan bisa besar seperti ini, bisa hidup seperti ini, bukan tangan Habib, bukan tangan Kiai, bukan tangan guru, bukan tangan pejabat. Panjenengan sampai hidup normal karena tangan ibu lan romomu, nggih mboten? Kadang-kadang orang kalau sedang baca doa dia absen satu persatu nama wali sampai 2 depak panjangnya. Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsyabandi, Abul Hasan Asyadzili, Syekh Ahmad Tijani, dikirim semua, tapi orang tuanya tidak dapat kiriman Fatihah. Betul apa salah? Betul apa salah? Masa saya salah? Betul nggak kayak gitu? Orang tuanya tidak dikirim Fatihah, tidak ada yang berhak dikirim doa, tidak ada yang layak dikirim Fatihah setelah Rasul, keluarga dan sahabatnya, kecuali ibu dan romomu sendiri, kecuali guru-guru yang ngajar diri kamu sendiri. Absen berdebat-debat kabeh. Bapak ora disebut, mak ora disebut, siapa yang hadiah Fatihah berdepa-depa dan tidak ngirim orang tuanya, nanti matinya tidak akan dikirim oleh anak-anaknya. Panjenengan ziarah wali mulai Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Kalimalang, Kali Ciseel, Kali Ciputra Haji, Kaliapur, gue, ini Pak Gabel, gue. Tapi panjenengan tidak kirim, tidak ziarah kepada orang tua sendiri. Betul salah? Saya ini imam ziarah, tiap tahun saya ziarah wali, kemanapun saya cari kuburan orang-orang soleh. Tapi bagi saya tidak ada makam yang lebih mulia setelah Rasul, keluarga dan sahabatnya, kecuali makam orang tua kita sendiri. Gimana? Apalagi sekarang banyak kuburan hoak, Pak. Kemarin saya baru ketemu dengan kuburan di daerah Pamarican, Cikotok situ. Ada kuburan palsu baru. Hati-hati. Sekarang banyak orang bikin kuburan hoak, mau menyaingi Wali Songo. Jangan percaya. Orang kuburan kok nemu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Panjenengan takzim dengan ulama sak wajibnya tentu saja. Pandangan hormat orang-orang soleh, nggih. Tapi hormat kepada orang tua jauh lebih utama daripada kepada siapapun. Panjenengan patuh dengan aparat wajib, panjenengan patuh dengan pejabat wajib kalau itu undang-undangnya, peraturannya. Tapi kepatuhan yang lebih tinggi adalah kepatuhan kepada romo dan ibu sendiri. Ayo kelingan dulu. Sahabate Kanjeng Nabi Alqamah, nggih, mau meninggal napasnya tersenal-senal. Kanjeng Nabi tanggap ing sasmito. Saudara-saudaraku, apa orang tuanya Alqamah masih hidup?
Tinggal ibunya Kanjeng Nabi, coba aturi ibune. Nek ra kersa aku sing sowan rono. Pas ibunya datang ditanya, "Bu, apa Alqamah ini putra panjenengan?" Dulu iya. Rumiyin nggih Kanjeng Nabi. Lho kok ngono? Perut ini yang mengandungnya selama 9 bulan. Tangan ini yang menggendongnya dan menyusukannya selama 2 tahun. Mulut ini yang tiap hari mendoakan kebaikannya. Tetapi saat dia punya istri cantik anak orang kaya, dia membantah panggilan saya. Sejak saat itu saya katakan, aku tidak punya anak namanya Alqamah. Jadi dulu anakku. Dulu. Loh Bu, tapi ini anakmu gak iso matek ngene iki piye to? Napasnya, ruhnya tidak lepas. Tolong maafkan ya ibu. Boten Kanjeng Nabi. Lara tine nyongke. Kanjeng Nabi seorang dai yang hebat. Seorang penganjur kebenaran yang hebat. Kumpulkan kayu bakar. Tapi sekarang nggak perlu pengajian bawa kayu bakar di sini, nggak perlu. Strategi. Ini ilmu nang Kanjeng Sunan Kalijaga. Wayangan. Strategi. Setelah disiapkan kayu bakarnya, sang ibu bertanya, "Untuk apa kau kumpulkan kayu bakar wahai Rasulullah?" "Buat bakar anakmu." Ya. Karena kamu tidak memaafkannya dan dia tidak mati-mati. Di depan ibunya dia kau bakar wahai Rasulullah. Kau akui dia anakmu? Nggih. Kau maafkan dia? Kula ngapunten Kanjeng Nabi. Saat itu Alqamah mengucapkan la ilaha, los nyawanya. Bayangkan. Kalau para sahabat Nabi tidak bisa menolong Alqamah, bahkan Kanjeng Nabi tidak bisa menolong Alqamah karena durhaka kepada orang tuanya, bagaimana kiai, bagaimana ustadz, bagaimana ulama, bagaimana habib, orang mempan doanya berhadapan orang yang salah sama orang tuanya. Ulamunjung ka gunung tapi kudu ka indung, sabab indung ngandung salapan wulan. Ini ngerti nggak nih? Kalau tukang totoan juga ngerti. Ulamu jatalaga tapi kudu ka bapa, sabab bapa nu ngayuga salah lawasna. Ini dia. Maka bagus minta doa sama kiai. Bagus minta doa sama ulama. Tapi minta restu dan ridho orang tua lebih utama dari keduanya. Sallallahu Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan. Kalau panjenengan adalah seorang suami, inginnya punya istri selalu solihah, tampil ayu terus, ramah terus, senyum terus, tapi yo gak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sing kae sing raut tipine dirempel mbiyen yo ayu kae jane. Jika satu saat istrimu menyakiti hatimu, maafkan dia. Kenapa? Engkau tidak tahu betapa capeknya punya suami kamu. Dia menderita pagi, siang, dan malam untuk kamu. Memang meteng gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Kelakuan siapa? Jika berat hatimu memaafkan istrimu, kenang kembali kisah Nabi Ayub di dalam Al-Quran. Bu,
Nabi Ayub itu punya istri yang sangat solihah. Kapan kau uji istri itu solihah? Saat kau dalam kesulitan. Konon Nabi Ayub pernah sakit korengan selama 18 tahun. Tapi dirawat oleh istrinya tetap dengan senyuman. Tidak menampakkan kekecewaan. Saya tanya ibu-ibu. Kalau satu saat nanti suami ibu ndak usah 18 tahun, 5 tahun bae congean. Iso conge. Teler. Ngerti teler? Kopoen, ngerti kopoen? Itu loh. Keluar air dari kupingnya putih mandan hijau. Monggo niku di daerah kuwae niku monggo. Kondangan dilewer, silaturahmi dilewer, jemuahan dilewer, turu ndak usah 18 tahun. Umpama suami ibu congean 5 tahun, ibu sabar napa minggat? Bu, sabar napa minggat? Jawab tegas. 5 tahun congean sabar napa minggat? Sing ngomong minggat kuwi njaluk dipegak. Nabi Ayub 18 tahun sakit, istrinya merawat dengan penuh kesabaran dan penuh senyuman. Sampai satu hari istrinya mengecewakan Kanjeng Nabi Ayub mergo napa? Menjual barang kesayangan. Nek wong ngriki kesayangan apa? Manuk nggih. Nabi Ayub sumpah, wahai istriku, karena engkau telah mengecewakan aku dan menyakiti hatiku, aku bersumpah jika nanti diberikan kesembuhan, ku cambuk engkau sebanyak 100 kali. Akhirnya Nabi Ayub pun sembuh. Tetapi setelah sembuh, Nabi Ayub tidak langsung mencambuk istrinya, bahkan dia panggil dengan sayang-sayangan. Sayang, sini sayang. Napa Mas? 18 tahun aku pakai masker. Sekarang saatnya keramas. Baru saja pegang istrinya, datang dawuh dari Gusti Allah, tahan Ayub. Terus bunti Gusti, jangan sentuh istrimu sebelum kau laksanakan sumpahmu. Sumpah nopo Gusti? Jangan pura-pura lupa seperti yang di Senayan Ayub. Jangan pura-pura lupa seperti anggota DPR Ayub yang kampanye janji tapi bohong melulu Ayub. Sumpah apa Gusti? Bukankah engkau pernah bersumpah akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika kau kuberikan kesembuhan dari sakitmu? Nggih Gusti. Cambuk boten kawula ajrih Gusti. Cambuk dewasa abdi Gusti. Cambuk tidak ya Allah. Kenapa? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita solihah yang 18 tahun merawat sakitku ya Allah? Lalu aku kau hukum, aku lebih suka daripada kau paksa aku laksanakan sumpahku ya Allah. Allah tahu bahwa Ayub tidak mengingkari sumpahnya, terbukti dia tidak kabur ke luar negeri. Allah juga tahu Ayub tidak ingin menghindar dari tuntutan hukumnya, buktinya tidak mencari pengacara. Tapi Allah tahu sayangnya Ayub kepada istrinya. Maka Allah turunkan SP3. Ayub, hari ini kau cabut 100 batang rumput kering. Kau ikat menjadi satu, cambukan ke badan istrimu. Soal keras dan speedinya terserah kamu. Ayub akhirnya ngarit cuket. Pulang. Sayang, nggih Mas, mohon maaf aku akan cambuk kamu dengan 100 batang rumput kering ini ya. Perintah Allah Kang Mas, perintah Allah.
Demi kehormatanmu Kamas, demi kehormatanku sayang. Mas, jika benar kau cambuk aku dengan 100 batang rumput kering ini, perintah Allah demi kehormatanmu di hadapan Allah. Jangan cuma kau cambuk dengan 100 batang rumput kering ini, kau cabut nyawaku, akan ku persembahkan demi cintaku padamu. Pret lah paninengan. Ada yang begitu nggak paninengan? Boro-boro lah. Sing lanang aki tutulan petik sing matur piana sing litiki nang omah lah. Kenapa Kanjeng Nabi Ayub memaafkan istrinya? Karena dia tahu betapa menderitanya seorang istri. Betapa beratnya menjadi seorang istri. Nggih mboten? Bagaimana dengan kita? Jika kita disakiti oleh istri, mentang-mentang pemain badminton, main backhand aja, itu istrinya nangis, apa kata kita? Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan seduh sedanmu itu. Begitu istrinya semakin keras menangis, apa yang kita lakukan? Kita cemes, jebret. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Sudah sering kali orang rapal wong kampung. Cincang keling eta parane sallallahu Muhammad. Sebaliknya jika engkau seorang istri mungkin ingin punya suami yang tampan, anak orang kaya, pintar, kuat dan ramah pula dengan dirimu, tapi ada kalanya sudah dapat suami kaset, ente benghar, ente pinter, ente bager ge, ente sabar. Bu, bojone ganteng mboten? Mboten. Jika berat hatimu memaafkan suamimu, biarkan aku berkisah tentang seorang wanita ahli hadis yang kedatangan seorang pria juga yang belajar hadis. Saat itu wanitanya sangat cantik, ramah, pandai pula. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, sudah badannya pendek, hidungnya pesek, matanya rebek, napasnya bengek, keringatnya bau ketek, kelakuannya jelek. Baru saja masuk ke rumah, sang laki-laki tadi keluar banteng daun pintu, jebret. Sang pemuda bertanya, Mbak, nuwun sewu, saya mau tanya, orang tadi itu siapa? Yang mana Mas? Itu loh tadi yang badannya pendek, hidungnya, matanya, napasnya, keringatnya bau, kelakuannya. Oh itu, nggih. Dia adalah laki-laki yang paling aku cintai. Maksud Mbak, dia suamiku. Kenapa Mas? Saya yakin panjenenganlah perempuan paling menderita di dunia ini. Kenapa? Panjenengan cantik, salihah, pinter, anak orang kaya. Sedangkan laki-laki yang kau bilang suami itu sudah badannya pendek, hidungnya, matanya, napasnya, keringatnya bau, kelakuannya persis kayak tidak. Justru hari ini aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung di dunia. Tengah arti aing mah euy. Iya Mas. Mungkin benar bersyukur kepada Allah. Dijadikan anak orang kaya, banyak ilmu pula, ramah dan cantik.
Aku bersyukur kepada Allah. Berarti separuh daun pintu surga sudah kubuka. Bertahun-tahun ku cari di mana daun pintu yang separuh lagi. Ternyata daun pintu surga yang separuh lagi nempel di suamiku yang harus kuhadapi dengan penuh kesabaran. Hari ini lengkap sudah keyakinanku bahwa 2 daun pintu surga sudah siap, kuncinya diserahkan padaku, dan saat hari kiamat datang akan terbuka surga, aku pun akan memasukinya. Itu sebabnya aku tidak pernah merasa kecewa dengan suamiku walaupun apa yang dia lakukan padaku. Bu, panjenengan kaya niku mboten? Mirip napa mboten? Hamba Allah yang dimuliakan. Jika engkau orang besar, jika engkau juragan mungkin punya anak buah, jika engkau kiai mungkin punya penderek, punya ajudan. Satu saat penderekmu, ajudanmu, karyawanmu melukai hatimu, maafkan dia. Jika berat hatimu, maafkan dia. Kenang kembali kisah Abu Bakar As-Siddiq dalam Al-Quran. Abu Bakar punya anak angkat yang diberi beasiswa, dirawat dari kecil, namanya Mistah. Tetapi ketika putri Abu Bakar Siddiq Aisyah difitnah melakukan skandal asmara, anak angkatnya malah menyebarkan, menforward, memposting kemana-mana, ikut-ikutan menfitnah. Pantaskah jika Abu Bakar marah? Sangat pantas. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai Mistah, mulai hari ini sialain anak bapak deui sia. Wet saiki kowe dudu anakku meneh. Kurang ajar. Gancok emang gitu kalau sini. Baru saja Abu Bakar mengucapkan itu, Rasul dapat wahyu, wala ya'tali ulul fadli minkum ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang punya kelapangan rizki dan keunggulan di antara kamu menyampaikan pernyataan untuk tidak memberikan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Jangan orang-orang yang punya harta, yang punya kedudukan, yang punya kejabatan, punya kemuliaan berjanji untuk menghentikan bantuan kepada orang-orang kecil. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu ingin diampuni oleh Allah? Baru ayat itu turun. Kanjeng Nabi bacakan ayat tadi di depan para sahabatnya. Abu Bakar nangis hampir pingsan. Kenapa wahai mertua? Kata Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini ayat nampar saya. Saya baru bentak anak angkat saya baru marahi anak angkat saya. Allah melarang saya marah-marah dan Allah perintahkan saya memaafkan dia. Dan Allah ngancam, kalau kamu ingin ku ampuni, ampuni hamba-hambaku. Dia pulang panggil anak angkatnya, Mistah ini, maafkan bapak ya nak, bapak kepecut ngomong mau ngapura bapak. Kadang-kadang kita dalam kehidupan itu pembantu jadi sasaran kesalahan, karyawan jadi sasaran kesalahan, anak buah jadi sasaran kesalahan, padahal bisa jadi yang salah adalah anak kita sendiri. Koceng masuk rumah, glomprang pecah piring, pembantu sing ditempiling. Duwe bayi ewer-ewer ngoyo sing disalahke pembantune, kamu kok enggak gendong dia? Lah bocah ngoyo dewek. Awas.
Allah ancam. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin diampuni Allah? Seakan Allah mengatakan, jika engkau tidak memaafkan saudaramu, maka tidak bisa diharapkan aku mengampuni salahmu. Ngoten niku. Dan pada akhirnya kita sampai pada firman Allah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan kata maaf itu lebih baik daripada sedekah yang dicampuri dengan undat-undat. Berarti orang yang memaafkan orang lain itu sama dengan sedekah, Pak. Bukankah Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu semua kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hubungannya apa? Ampunan baru surga. Yang pengen masuk surga dapat ampunan Allah, tapi ampunan Allah ada syaratnya. Kamu harus memaafkan orang lain. Jatahnya apa? Arduhas samawati wal ardu. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pirang bau niku. Pirang ubin niku. Hanya memaafkan orang lain pun menjadi pintu surga. U'iddat lil muttaqin, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, infak dengan hartanya. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Bayangkan, sedekah ngasih duit enteng, ngasih tanah enteng. Yang paling berat adalah menahan amarah, dan yang lebih berat adalah memaafkan orang lain. Ini pintu surga. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syah. Atfatan ya jiratal alami ya uhailal jud wal karami ya uhailal judi. Mulane selesai terjadi perseteruan politik pada era Bung Karno, beliau memanggil Mbah Kiai Wahab Hasbullah dari Tambak Beras. Yai, saya minta saran bagaimana supaya anak-anak bangsa ini rukun kembali setelah terjadi konflik kepentingan politik. Mbah Wahab matur, hadis fal yatahallalul yaum. Bagaimana kalau sekarang kita undang semua kekuatan politik, kita undang semua komponen bangsa, kita undang semua penduduk negeri ini yang diwakili oleh para tokohnya, kita mengadakan halal bihalal. Saat itulah para tokoh politik, para politisi, politikus dan lain sebagainya kumpul, diadakan acara halal bihalal. Yang kemarin ribut dengan halal bihalal menjadi ayem. Hari ini kita melanjutkan. Kemarin bulan Februari kita ribut dengan pilpres. Hari ini bulan April kita sudah halal bihalal. Wis, pilpres sudah rampung. Jangan ada lagi yang ribet. Jangan ada lagi yang ribut. Siapapun yang terpilih itu adalah hasil kerja kita bersama, bukan kerja orang lain. Sebab kalau kita tidak ikut milih, tidak akan sukses pemilunya. Sukses pemilu dan pilpresnya, siapapun yang terpilih itu hasil akhir kerja bareng kita. Alhamdulillah. Orang tua kita sudah bijaksana menamakan pemilu dan pilpres itu dengan pesta demokrasi. Namanya pesta kayak panganan, milih dewek apa sing doyan. Gimana?
Ada sate kambing, sate ayam, sate sapi, ada becek, ada welut, ada jar, ada iwak mas, ada gerame. Silahkan kamu makan mana suka, wong namanya pesta ya panganannya ora kursiji. Sing doyan dipangan ora doyan aja dina. Apa maning ada sate kambing ditumplekna padahal tanggamu doyan. Pilpres juga kayak gitu, pesta monggo dipilih mana yang suka, partai mangga mana yang suka, caleg monggo mana yang suka, sing suka dipilih, nggak suka ndak usah dicawat, wong kue dulure dewek. Tapi kadang-kadang namanya pesta ada saja orang mabok. Mboten nek wayang ana sing main kip, kan tukang corong pabuh menyat. Di samping tukang kipik ana tukang Loh, menyat krungu gembus ke. Lindung ke? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki anu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, negah malih dhisik nggih tutup riyen nggih. Matur nuwun ngapura luput kula, insyaallah panjang umur sehat badan kita bertemu di lain kesempatan. Nggih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.